pembuatan desain brief. Sebelum kita mulai, kembali kita perkenalan diri dulu. Nama saya Nefisa Haniputra, absen 24. Saya Ulay Fani Putri, absen 7. Saya Najwa Labiba, absen 23. Saya Safira Diandra, absen 32. Saya Monika Priscilla, absen 19. Saya Putri Wadir, absen 26. Oke, kita langsung ke pengertiannya. Yang pertama, produksi desain. Pengertiannya, praproduksi desain adalah tahap perencanaan sebelum proses pembuatan desain visual. Tahap ini bertujuan agar desain sesuai konsep, kebutuhan klien, dan berjalan dengan efektif. Terus di sini juga ada tujuan praproduksi desain. Yang pertama, memahami kebutuhan klien dan audiens. Yang kedua, menentukan konsep dan arah visual. Yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman saat produksi. Yang keempat, ada membuat proses desain lebih berstruktur. Terus tahapan praproduksi desain. Yang pertama ada diskusi konsep dengan klien. Yang kedua, riset dengan pengumpulan data. Yang ketiga, brainstorming dan pengembangan ide. Yang keempat, sketsa, mood board, dan storyboard. Yang kelima, penentuan warna dan tipografi. Yang keenam, presentasi dan persetujuan. Nah, di sini ada analisis. Analisis desain adalah proses evaluasi untuk mengembangkan ide menjadi produk yang fungsional, estetis, dan sesuai kebutuhan pengguna. Ada beberapa tahapan analisis desain. Yang pertama, riset kebutuhan pengguna. Yang kedua, pengembangan dan pemilihan konsep. Yang ketiga, pembuatan desain detail dan prototipe. Dan yang keempat, pengujian dan penyempurnaan. Berikutnya ada aspek yang dianalisis. Yang pertama ada fungsionalitas, yang kedua ada ergonomi dan UX, yang ketiga ada estetika, yang keempat material dan teknologi, yang terakhir ada kelayakan produksi. Oke, di sini lanjut ke design brief. Di sini ada pengertiannya. Design brief adalah dokumen ringkas yang berisi penjelasan awal tentang sebuah proyek desain. Design brief dipakai sebagai panduan agar desainer dan klien punya pemahaman yang sama tentang tujuan dan arah desain yang akan dibuat. Jadi kalau semisal kalian pengen punya proyek atau intinya kalian ada proyek dengan klien, itu diusahain harus ada desain brief agar nggak ada miskomunikasi antara desainer dan klien tersebut. Di sini lanjut ada tujuan desain brief, yaitu yang pertama menempatkan tujuan spesifik. Jadi kita harus tahu nih tujuannya itu tuh apa desain yang bakal kita buat. Lalu yang kedua, mencegah miskomunikasi. Yang tadi saya bilang, kita tuh harus benar-benar mengkomunikasikan desain apa yang bakal kita buat dengan klien tersebut. Jadi kayak klien tuh mintanya apa, ya kita harus sinkron gitu, nggak boleh keluar dari jalurnya. Lalu yang ketiga ada memahami target audiens. Memahami target audiens itu kita juga harus tahu, semisal targetnya itu untuk halayak umum. Halayak umumnya itu tuh berarti untuk semua orang, tapi ada beberapa desain yang memang diperuntukkan untuk anak kecil, ada untuk yang ibu hamil, ada yang untuk remaja dan lain-lain. Lalu ada yang terakhir itu menghemat waktu dan biaya. Jadi ini tuh sebenarnya kenapa bisa menghemat waktu? Karena kita tuh udah tahu di desain brief tuh kita jalannya tuh mau kemana gitu, desain kita tuh seperti apa, kita udah punya gambaran. Lalu menghemat biaya juga karena bisa aja nih di desain itu tuh kita ngelakuin kesalahan, yang dimana kalau ada desain brief kesalahan tersebut tuh jadi iya begitu. Selanjutnya ada elemen desain brief. Yang pertama, latar belakang proyek. Yang dimaksud dengan latar belakang proyek itu latar belakang kenapa desain itu dibuat. Selanjutnya ada tujuan dan metrik keberhasilan. Tujuannya itu arah
desain yang ingin dibuat tujuannya kayak gimana. Target audiens misalnya buat orang tua, anak-anak, remaja, atau bahkan dari gendernya. Terus pesan utamanya itu harus yang mudah diingat, bisa dilihat. Selanjutnya ada gaya atau tone. Penulisannya juga harus jelas, tone-nya juga harus agar bisa terbaca. Referensi visual. Nah ini tuh misalkan kita buat desain, nah tapi kita tuh perlu referensi biar kita tahu mana desain yang mau kita buat. Selanjutnya ada anggaran atau timeline. Anggaran misalkan itu biayanya, jadi kita bisa lihat biaya, perincian biaya selama membuat desain. Terus timelinenya juga, pengerjaan desainnya berapa lama biar nanti sesuai dengan hasilnya. Lalu yang terakhir ini ada proses pembuatan desain brief. Yang pertama itu pengumpulan informasi, yang kedua ada kolaborasi, yang ketiga ada penyusunan dokumen, dan yang terakhir ada evaluasi dan fleksibilitas. Cukup sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum